Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan masih membahas asam lambung. Gimana kabarnya saudaraku? Apakah Anda sudah sembuh atau masih sering-sering kambuh? Memang biasa, hal seperti itu sangat wajar. Jadi video kali ini saya akan membahas masalah makanan atau minuman yang dingin atau yang panas. Jadi banyak sekali tidak kita sadari bahwa kita para penderita asam lambung ini kan banyak sekali yang menyarankan minum air hangat, minum yang sesuatu yang tidak berasa, yang tidak berwarna, yang tidak berbau. Pokoknya minum air putih saja yang memang menyehatkan badan, tetapi yang hangat. Nah, kadang-kadang kita banyak yang keliru cara memakainya, atau kadang-kadang lupa atau tidak tahu minum es yang agak anyep atau malah es dicampur coklat. Nah, ini membuat lambung kita ini tidak nyaman. Nah, ini mengapa dan bagaimana solusinya? Gini saudaraku ya, ketika kita memakan sesuatu ini yang melebihi atau kurang dari suhu badan kita, maka lambung kita memproduksi asam lambungnya untuk menyamakan suhu makanan atau yang minuman ini biar sama dengan badan kita. Nah, maksud ya, jadi ketika kita minum es, misal es itu mungkin suhunya 10 derajat di bawah suhu badan kita. Jadi asam lambung ini memproduksi asam lambungnya supaya es ini bisa naik 10 derajat supaya biar sama dengan suhu badan kita. Rata-rata kan suhu badan kita itu antara 36 sampai 37 derajat. Jadi ketika kita makan atau minum yang di atas ini atau yang di bawahnya, maka asam lambung ini memproduksi asam lambungnya supaya sama. Nah, jadi misal kita makan yang panas, yang kita makan itu lebih dari 37 derajat, misal 40 derajat, kita makan ini agak panas, maka asam lambung memproduksi supaya makanan ini lebih dingin sehingga menyamakan dengan suhu badan kita. Nah, sedangkan lambung kita ini kan bermasalah. Kita tidak makan yang panas, tidak makan yang dingin saja, asam lambung kita ini terus-terusan berproduksi sampai sering kembung, sampai kembrucuk. Kadang kalau masih di fase awal itu memproduksi terus asam lambungnya banyak sekali sampai mungkin beberapa hari tidak BAB. Itu yang kadang-kadang membuat kita itu tidak tahu dan membuat di lambung kita semakin bertambah sensasinya. Tetapi kalau kita sudah mengetahuinya, ya kita tidak cemas lagi. Kita sadar, oh kita ini sedang sakit, ya wajar lah bahwa asam lambung kita ini kan memang belum stabil. Ya jangan pula kita tambah dengan makanan yang dingin atau minuman yang dingin atau makanan yang panas. Nah, ini membuat lambung kita bertambah sensasinya. Terus gini, saudaraku ya, masalah minuman. Kalau minuman itu walaupun dia dingin biasa, walaupun dia suhunya sama seperti badan kita, jangan yang seperti ini. Jangan yang berwarna, jangan yang manis, jangan yang terlalu pahit. Jika hanya manis-manis sedikit, manis-manis jambu masih bisa. Itu pun ketika sensasi kita sudah banyak berkurang. Ketika kita masih di fase-fase awal, jangan dulu. Yang ada rasa ini pokoknya untuk minuman jangan dulu. Terus kita minum dulu. Terus makanan, kita pilih makanan yang memang nyaman di lambung kita. Jangan lupa selalu sayur bening dulu ketika kita masih banyak keluhan. Jangan dulu yang ditumis. Jadi sayur bening ini harus selalu ada ya saudaraku. Bukannya selalu ada, pokoknya kita harus selalu tahu. Oh, nanti kalau ketika kita kambuh, ketika Anda masih di fase awal, ini sayur bening makanannya. Nah, ketika Anda sudah mulai bisa membaik, Anda bisa aktivitas sudah mulai enak. Nah, seperti part sebelumnya saya jelaskan, ketika sudah memang benar-benar sembuh, sudah bisa banyak makan pantangan, kita sudah mulai bisa makan yang ditumis nggak apa-apa. Tetapi jangan terus-terusan. Misalnya ditumis hari ini, besok ya bening lagi. Terus besoknya ditumis lagi 2 hari, terus kembali ke sayur bening lagi. Terus tumis lagi 4 hari, kembali ke sayur bening lagi. Maksud ya,
Jadi ini sangat gamblang loh, ini saya jelaskan. Di jeda sehari atau 2 hari. Jangan mentang-mentang sudah enak makan yang ditumis, karena ditumis kan banyak minyak, pakai bawang merah, bawang putih, kadang ada cabenya, mungkin rasanya juga lebih asin, micin sudah bisa lebih banyak. Ini kalau terus-terusan, walaupun lambung kita sudah membaik, kita bisa kembali lagi ke fase awal. Ini bisa membuat kambuh. Maka dari itu diselangi. Ya, jadi 2 hari makan tumisan terus, ya besok sayur bening. Walaupun tidak kambuh. Ketika Anda selalu makan pantangan ini, walaupun tidak pantangan berat, tetapi ketika Anda melakukan ini setiap hari, terus besoknya Anda kurang tidur, bisa kambuh. Nah, gitu loh. Jadi maka dari itu kita selang-seling dengan sayur bening tadi. Nah, sayur bening kan sudah saya jelaskan di part 59, di part 17. Tinggal Anda sesuaikan yang kira-kira di dekat Anda itu yang banyak itu apa, gitu aja, diganti-ganti. Hari ini wortel, besok bayam, besok lagi mungkin kangkung, besoknya lagi mungkin brokoli, besoknya lagi dicampur-campur, dikasih kentang, nggak apa-apa. Gitu loh ya. Kembali ke masalah minuman hangat. Jadi ketika minum hangat ini kan sangat membantu ketika kita sedang di fase-fase awal juga. Ini sangat membantu. Ketika Anda sudah bisa banyak aktivitas, tidak lagi minum air hangat, tidak apa-apa. Yang penting banyak minum. Air hangat ini sudah sangat sering saya jelaskan di video-video yang pertama-pertama dulu ya. Jadi ketika kita minum air hangat ini, cukup kita hangatkan air yang sudah kita rebus, yang sudah matang. Misal kita taruh di ceret atau kita taruh di teko. Nah, ini kan dingin. Kita mau minum. Kita ambil dulu 1 gelas, kita tuangkan lagi ke panci. Kita hidupkan kompor, panaskan sebentar saja. Supaya hangat saja, sudah. Terus kita taruh gelas lagi, kita minum. Nah, jadi intinya ketika kita minum air hangat itu, tidak perlu lagi kita tiup, tidak turun masih agak panas, bukan seperti itu. Tidak perlu lagi kita tiup, kita sudah enak minumnya, bisa glukuk. Nah, itu cara minumnya. Jadi mengapa seperti itu? Ya itulah suhu yang sama dengan lambung kita. Jadi lambung kita itu tidak perlu memproduksi asam lambungnya untuk menaikkan atau menurunkan suhu minuman atau makanan yang masuk ke lambung kita. Paham ya? Kalau yang tadi kan saya jelaskan, kalau panas dia memproduksi supaya suhunya turun. Kalau kita minum yang dingin, dia memproduksi supaya suhunya naik. Supaya sama dengan suhu badan. Ketika yang kita makan ini sudah sama dengan suhu badan, ya asam lambung tetap netral. Gitu loh. Terus kemudian hindarilah dulu yang dingin. Mungkin sudah dingin, dicampur rasa, atau dicampur coklat, atau jus buah apa, dingin pakai es, aduh ini bisa membuat kita kambuh, gitu ya. Jadi intinya tetap difokuskan ke lambung kita. Pokoknya dari setiap video saya selalu menyarankan fokuslah ke lambung, karena masalah kita ini ya di lambung, bukan di mana-mana, bukan di pikiran. Ketika pikiran kita semrawut, tetapi bukan karena lambung, mungkin karena pekerjaan atau mungkin ada problem apa. Ketika lambung kita sudah sembuh, kita bebas mau makan apapun. Tetap enak. Karena memang tidak ada masalah di lambung, hanya di kepala. Tetapi kalau kita kan di lambung. Fokuskan dulu ke lambung. Mau secemas apapun Anda, ketika Anda sembuh, Anda itu sudah normal, makan apa-apa tetap enak. Orang normal loh. Mau cemas bagaimanapun, dia makan yang digoreng, makan yang disambel, makan pokoknya yang kira-kira pantangan bagi kita, itu dia makan tetap enak. Beda dengan kita. Kita sudah pernah terkena asam lambung, pikiran kita semrawut pula. Kita makan pantangan, nah, kambuh kita. Gitu loh ya. Apalagi kita memang belum sembuh, pikiran kita kemana-mana. Nah ini. Jadi memang ketika kita sudah fokus ke lambung, pikiran ini juga kan tidak selalu memikirkan, wah saya ini nanti bakal sembuh tidak ya. Wah saya ini penyakit apa ini kok tidak sembuh-sembuh. Wah ini jangan-jangan penyakit lain. Nah, tidak berpikir seperti itu kalau kita sudah fokus ke lambung. Yang kita pikirkan hanya gimana lambung ini cepat sembuh. Pasti seperti itu. Saya dulu seperti itu. Ketika saya belum tahu ilmunya
kok tidak sembuh-sembuh, ada sensasi sedikit saya cemas. Ya karena selain saya belum tahu ilmunya, saya terus memikirkan penyakit yang saya rasakan. Sensasi yang saya rasakan ini saya pikir terus. Sampai rambut agak rontok, tensi sering naik. Gitu ya saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini agak melenceng kemana-mana. Memang pembahasan kita masalah uh, makanan panas atau dingin. Tapi menjalar kemana-mana. Ya, tidak apa-apa lah ya. Karena memang asam lambung ini tidak bisa kita hanya langsung to the point. Sulit kita paham. Misal seperti ini. Perhatikan pola makan Anda. Dah, cukup saya bilang seperti itu saja. Tahu Anda bagaimana pola makannya yang benar. Nah, apa-apa yang perlu Anda makan? Kapan waktu makan? Tahukah Anda kalau tidak menyimak video panjangnya? Gitu loh. Jadi jangan bosan maksud saya. Simak aja. Pokoknya ketika Anda sudah benar-benar tahu, nah, mudah-mudahan cepat sekali kok sembuh kok. Terus kembali ke masalah makanan. Yang jelas tetap dijaga makanan dan minuman yang kira-kira tidak nyaman di lambung, mau panas mau dingin, ketika memang itu tidak nyaman di lambung, ya jangan dimakan. Dah, tak apa-apa. Makan yang memang sudah enak saja. Untuk apa kita makan sesuatu yang malah membuat masalah di lambung kita? Jangan terlalu terus berpikir, wah kapanlah makan pantangan, kapanlah bisa minum es, kapanlah bisa makan coklat. Jangan. Yang penting tetap fokus ke lambung. Ketika Anda sangat penasaran dengan makanan, Anda melakukan sedikit kesalahan, sensasi masih agak kerasa, lambung sudah baru-baru mau sembuh, das, kena coklat atau kena sambal, kembali ke masa lalu. Sayur bening lagi. Mau sampai kapan makan sayur bening terus? Itu ya saudaraku. Jadi semoga bermanfaat. Saya doakan yang menyimak video dari Hobi Mas DJ supaya diberi pemahaman, supaya bisa lekas sembuh total. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa. Jika ada salahnya, itu mutlak dari saya dan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.